Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang problematika ekonomi keuangan syariah dengan pembahasan yang pertama pengertian e-commerce, yang kedua aspek-aspek fikih dari e-commerce, yang ketiga fikih muamalah, reseller dan dropshipper, yang ketiga hybrid, kontak dan ruangan lingkungannya yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri Husnul Khotimah dengan NIM 012, yang kedua Nur Fadila dengan NIM 026, yang ketiga Ainul Yakin dengan NIM 217. Yang pertama yaitu pengertian e-commerce. Secara etimologi, elektronik commerce atau disingkat menjadi e-commerce adalah bentuk kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau computer networks yang sudah meliputi seluruh dimensi kegiatan komersial. Lalu ada lagi yang menurut gagasan Ono W. Purbo dan Anang Arif Wahyudi bahwa e-commerce itu merupakan cakupan luas mengenai teknologi, proses, dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Yang ketiga, menurut Triton 2006, e-commerce adalah perdagangan elektronik di mana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui elektronik pada jaringan internet. Lalu e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Lalu definisi dari e-commerce menurut Kalakota dan Winston dapat ditinjau dalam 3 perspektif, yaitu yang pertama perspektif komunikasi, yang kedua perspektif proses bisnis, yang ketiga perspektif layanan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa e-commerce itu adalah transaksi oleh beberapa pihak yang saling terkoneksi dalam bentuk penukaran barang, jasa, dan informasi melalui jaringan internet. E-commerce itu lahir dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya yaitu aspek-aspek fikih dari e-commerce. E-commerce dan jual beli salam suatu konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat sepadan dengan konsep e-commerce ini adalah bai'as salam kalau barangnya berbentuk pesanan yakni yang non-digital. Secara garis besar antara e-commerce dengan bai'as salam itu memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar, baik dari bai'as salam maupun e-commerce sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi, yaitu penjual, pembeli, alat tukar uang, dan barang yang diperjualbelikan pada transaksi e-commerce maupun bai'as salam. Objek transaksi ditangguhkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Lalu adapun beberapa perbedaan spesifik ditemukan juga di antara kedua konsep tersebut, khususnya dalam hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Yang pertama yaitu penawaran pada penawaran. Bai'as salam itu mensyaratkan adanya sihot ijab qabul antara penjual dan pembeli dengan akad menggunakan penyerahan objek transaksi. Adapun e-commerce itu menerapkan penawarannya itu dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Lalu pembayaran setelah terjadinya akad jual beli. Pembayaran atau penyerahan dalam transaksi as-salam hendaklah itu disegerakan. Para ulama dari mazhab Maliki membatasinya tidak lebih dari 3 hari. Jika tidak, maka transaksi menjadi batal. Lalu pada pembayaran dalam e-commerce itu, secara pembayarannya e-commerce sebagai berikut: transaksi model ATM, yang kedua pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang ketiga itu pembayarannya dengan perantara pihak ketiga. Lalu ada pengiriman dan penerimaan. Hal ini terjadi karena biasanya antara penjual dan pembeli itu tidak bisa tinggal berdekatan, bahkan
bahwa itu bisa saja sangat jauh terpisah dari kota dan daerah bahkan negara. Penerimaan ini dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, pembeli berhak atas penerimaan orang yang dimaksud. Lalu ada tabel-tabel persamaan dan perbedaan e-commerce dengan buy as salam. Yang pertama yaitu aspek. Yang pertama itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Persamaannya itu ada penjual dan pembeli sebagai subjek transaksi. Lalu transaksi e-commerce-nya itu adanya payment, gateway, acquire, dan issuer yang dianggap sebagai saksi dan wakil dalam melakukan pembayaran merupakan suatu keharusan. Lalu dalam transaksi as-salam itu adanya keberadaan saksi dan wakil bukan suatu keharusan, tapi apabila diperlukan hal tersebut tidak akan merusak atau melibatkan transaksi. Bahkan untuk keberadaan sanksi sangat dianjurkan dalam transaksi ini. Yang kedua itu adanya pernyataan kesepakatan. Lalu dalam persamaannya itu adanya pernyataan kesepakatan sebagai manifestasi dari karenanya keduanya belah pihak yang bertransaksi. Lalu dalam transaksi e-commerce itu dilakukan melalui media elektronik dan internet. Yang ketiga, transaksi asalannya itu dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dipenuhi. Maksudnya itu adalah kedua belah pihak itu dapat bertransaksi. Yang ketiga, objek transaksi yaitu persamaannya itu pembayaran atau harga yang diserahkan itu segera atau didahulukan. Lalu kepada transaksi e-commerce-nya itu komoditi yang diperdagangkan itu dapat berupa komoditi yang legal dan ilegal untuk diperdagangkan menurut Islam. Lalu transaksi as-salamnya itu komoditi yang diperdagangkan harus berupa komoditi yang legal untuk perdagangan menurut Islam. Lalu mekanisme transaksi e-commerce, ada beberapa tahapan dalam transaksi e-commerce menurut Saifuddin, yaitu yang pertama information sharing. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara pembeli berusaha sedapat mungkin mencari informasi produk atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua itu pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan membuat perjanjian. Yang ketiga, setelah transaksi dilakukan, langkah berikutnya adalah aktivitas penjual. Antara aktivitasnya itu dilakukan dengan tahapan ini, antara lain keluhan terhadap kualitas produk, permintaan informasi baru, cara penggunaan, dan sebagainya.